Jangan sentuh mobilku. Hentikan mobilnya. Anak berutang uang, ibu membayar. Itu hanya benar dan pantas. Tidakkah menurut Anda? Hanya karena Anda tidak pernah di rumah, kami tidak akan bisa menemukan Anda. Apakah Anda mendengarkan saya? Aku tahu. Aku akan mengumpulkan uang untuk membayarmu kembali. Kapan Anda akan membayarnya kembali? Berhenti. Kalian beberapa pria dewasa, di siang bolong, mengintimidasi orang tua. Apa kalian tidak punya rasa malu? Siapa Anda? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Xiao Chen pengawal Wei An. Urus urusan Anda sendiri. Pergi. Bagaimana jika saya mengatakan masalah ini? Saya bertekad untuk menanganinya. Masih hanya seorang gadis kecil. Bagaimana Anda akan menanganinya? Anda membayarnya. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda tidak membayar uangnya hari ini, saya akan melumpuhkan kaki Anda. Lalu bakar rumah Anda. Di mana putra Anda bekerja? Kami juga bisa mencari tahu itu. Berani ingkar janji, kami akan pergi ke perusahaannya. Pukuli dia di depan umum. Anda hanya punya satu putra berharga ini. Apa yang perlu dilakukan? Kami tidak perlu mengajari Anda, bukan? Jangan mencari putraku. Aku akan membayar. Apakah Anda mempermainkan saya? Uang sedikit ini bahkan tidak cukup untuk bunganya. Terus pukul. Berapa banyak utang Anda? Saya akan membayarnya. Hari ini kami bertemu Buddha hidup. Baiklah. Ini termasuk pokok dan bunga. Hanya 300.000. Bayar. Tidak, kamu tidak bisa. Itu terlalu banyak. Aku tidak bisa membiarkanmu membayar. The film was translated and narrated by M Media. Ini masih bernilai sesuatu. Jangan diambil. Itu milik putriku. Bagaimana kalau satu untuk kita masing-masing? Kalau begitu kita tidak akan pernah terpisah lagi. Baik. Tidak akan terpisah. Leontin Giop. Dia. Pergi sana. Saya memberitahu Anda, Liu Xiumei. Jangan tidak tahu berterima kasih. Untuk uang sedikit ini, kami sudah sibuk berhari-hari. Membebankan bunga kepada Anda tidak terlalu banyak, bukan? Tolong, kembalikan padaku. Aku masih mengandalkannya untuk menemukan putriku. Kami bisa mengembalikannya kepada Anda. Kami tahu putra Anda bekerja di grup Low. Atau bagaimana kalau kita minta putra Anda untuk menengahi? Mari kita lihat. Apakah putri Anda lebih penting atau putra Anda? Jangan mencari putraku. Ambil apapun yang kamu mau. Hanya saja jangan menyusahkan putraku. Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikan semuanya padamu. Pergi. Pergi. Baiklah. Mari kita bicara. Bagaimana Anda berencana membayar saya kembali? Mengapa Anda berlutut? Terima kasih atas bantuanmu, Nona muda. Aku pasti akan membayarmu kembali. Hanya saja aku tidak punya uang sekarang. Nona muda, tolong beri aku waktu. Aku pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan uang dan membayarmu kembali. Anda yang mencari uang dengan memulung. Kapan Anda akan bisa melunasi semuanya? Aku bisa bekerja. Aku akan menjadi pelayanmu. Siapa yang akan mempekerjakan wanita tua untuk bekerja? Putra Anda bekerja di grup Lu, bukan? Nona muda, tolong jangan mencari masalah dengan putraku. Aku berutang uang itu. Aku pasti akan menemukan cara untuk membayarmu kembali. Anda benar-benar hanya peduli pada putra Anda, bukan? Baik. Saya akan mencarikan Anda pekerjaan bersih-bersih di grup Lu, termasuk makan dan akomodasi. Bekerja sampai pensiun, maka Anda akan melunasinya. Bagaimana menurut Anda? Tidak. Aku masih perlu menemukan putriku. Anda seharusnya tidak mencari lagi. Jika seseorang masih hidup dan tidak kembali untuk menemukan Anda, maka mereka membenci Anda. Itu tidak mungkin. Aku pasti akan menemukannya. Kalau begitu mari kita tidak akan pernah terpisah lagi, kan? Baik, tidak pernah terpisah. Aku pasti akan menemukan ENN-ku.
Ayah, jika ayah mengatur terlalu tinggi posisi untuk saya, orang-orang akan tidak senang. Menjadi sekretaris itu bagus. Saya juga bisa mengamati semua orang. Saya memberitahu Anda, jangan memikirkan hal lain, cukup berinvestasi saham bersama saya. The Tidak film was masalah. Hal translated semacam ini. and Ming Ming. narrated by M Media. Zhao Yuming karyawan grup Lu. Kalian duluan. Saya akan mengikat tali sepatu saya. Tidak. Mengapa Anda di sini? Ibu bertemu seorang dermawan yang mengenalkannya untuk bekerja di sini. Anda seharusnya tetap di rumah dan memungut sampah. Mengapa Anda bekerja di sini? Supervisor Xiao waktunya hampir habis. Cepat ke rapat. Datang. Mulai sekarang berpura-puralah, Anda tidak mengenal saya di perusahaan. Apakah Anda mendengar saya? Bahkan putra Anda yang paling Anda sayangi, membenci Anda. Betapa gagalnya Anda sebagai seorang ibu. Nona Lu, tolong bersihkan ruang konferensi. Saya akan segera pergi. Hari ini kita akan melanjutkan dengan rencana kita ini. Semua orang memperkirakan secara konservatif untuk tahun depan bisa mengharapkan laba bersih sebesar 300 juta. Permisi. Saya di sini untuk membersihkan. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu buta? Saya minta maaf. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Sekarang keluar. Nona Lu memanggil saya. Saya tidak peduli dengan Nona Lu manapun. Nona Ma. Apa kamu tuli? Saya menyuruhmu untuk keluar. Kami sedang dalam diskusi bisnis di sini. Beraninya seorang petugas kebersihan masuk begitu saja. Penilaian yang buruk sekali. Tepat sekali. Xiao Yumin, grup Lu yang terhormat. Bagaimanapun adalah perusahaan Fortune Global 500. Bagaimana kesalahan seperti itu bisa terjadi di sini? Saya pikir wanita tua ini adalah mata-mata komersial. Maafkan saya. Petugas kebersihan ini baru. Dia tidak tahu aturannya. Benar. Ini semua salah saya. Jangan salahkan dia. Ming Ming. Ibu tidak tahu kamu akan kembali. Ibu tidak menyiapkan makan malam untukmu. Saya memulung sampah sejak kecil. Tinggal di tempat barang rongsokan. Apakah kamu masih berpikir saya tidak cukup memalukan? Sekarang saya punya pekerjaan. Dan kamu masih datang ke tempat kerja saya untuk mempermalukan saya. Apa maksudmu dengan ini? Kamu hanya ingin mempermalukan saya sepenuhnya, bukan? Ming Ming. Ibu tidak bermaksud begitu. Orang tua orang lain di tempat kerja. Semuanya bisa membantu. Ada yang memberi uang, ada yang memberi posisi. Bagaimana denganmu? Ibu tidak punya banyak kemampuan. Tapi semua yang ibu miliki, bisa ibu berikan padamu. Ming Ming. Tolong jangan marah pada ibu ya. Uang sedikit ini untuk membelikan rekan kerja saya secangkir kopi. Bahkan tidak cukup. Apa kamu tahu itu? Apa kamu menyembunyikannya? Kamu pasti masih memikirkan masalah itu. Tidak. Ming Ming. Berhenti mengobrak-abrik. Ming Ming. Kamu jangan. Ming Ming. The film was translated and narrated by M Media. Ming Ming. Apa yang kamu lakukan? Sudah begitu lama.
Kenapa kamu masih mencarinya? Itu urusan saya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Urusanmu. Kamu kehilangan segalanya demi dia. Kamu sudah berkeliling kemana-mana. Apa kamu pernah peduli padaku? Dalam hatimu apa kamu benar-benar masih punya saya anakmu? Bagaimana mungkin saya tidak? Kecelakaan mobil saat kamu masih kecil itu. Jika bukan karena saya lebih mencintaimu. Bagaimana mungkin saya kehilangan adikmu? Jadi salahku kalau adikku juga hilang. Kalau begitu apa aku harus mati juga? Tolong biarkan aku mati juga. Bukan itu maksud saya. Saya tahu. Kamu selalu membenciku. Kamu selalu membenciku. Tidak, saya benar-benar belum. Kalau begitu jual rumah ini untukku. Dan berikan semua uangnya kepadaku. Maka kamu bisa dengan tenang pergi mencari putrimu. Tidak. Rumah ini tidak bisa dijual. Adikmu tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Apa kamu tahu? Ketika dia menghilang, dia sudah 8 tahun. Dia tidak mati, dia pasti sudah kembali sejak lama. Atau mungkin karena dia membencimu. Dia membencimu karena kamu seorang pemulung. Dia tidak mau kembali, apa kamu mengerti? Mengapa kalian semua mengatakan itu? Tidak. Tidak. NN saya akan kembali. Ming Ming, ibu bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Berikan saja adikmu sebuah rumah. Saya tidak punya saudara perempuan. Saudara perempuan saya sudah lama meninggal. Dia sudah mati. Apa kamu melihat undangan ini? Saya akan menikah. Saya tidak mampu membeli mobil. Saya tidak mampu membeli rumah. Saya tidak mampu membayar mahar. Kenapa? Kenapa, katakan padaku kenapa? Apa kamu tahu kenapa? Justru karena saya punya ibu sepertimu. Saya punya ibu seperti Mama. Saya mengerti. Besok, saya akan menjual rumah itu dan mentransfer uangnya kepadamu. Pengumuman pencarian orang. Saya minta maaf. Nora, ini dari Departemen Teknis. Undangan pernikahan Xiao Yomin. Ini mengundang Anda untuk menghadiri pernikahannya. Ayah mertuanya adalah manajer umum Hotel Weian. Dia telah naik tangga sosial. Kapan pernikahannya? Ini hari ini. Hari ini. Ya, Nona Lu. Nona Lu, apa yang kamu lakukan? Nona Lu, kamu membawaku kemana? Pernikahan putra Anda. Bukankah Anda sebagai ibunya akan hadir? Anak The saya film akan was menikah. translated Bagaimana mungkin and saya tidak tahu? narrated by Pasti M. ada Media. kesalahan. Pasti ada orang dengan nama yang sama. Kalau begitu lihatlah baik-baik. Bukankah ini putra Anda? Nona Lu, saya tidak akan pergi. Saya suka ini. Ada apa dengan Anda seperti ini?
Seorang putra tidak membenci penampilan ibunya. Dia mungkin hanya lupa memberitahu Anda. Benar. Nona Lu. Nona Lu, saya tidak akan pergi. Pengantin pria kita Bapak Xiao Yomin. Sudah tidak sabar. Sekarang mari kita sambut pengantin wanita yang mulia dan cantik, Nona Lin Xian. Berjalan menyusuri lorong. Lin Xian pengantin wanita. Pengantin wanita benar-benar cantik. Ayahnya adalah manajer umum hotel megah ini. Dan dia juga memiliki saham di grup Lu. Kekayaan bersihnya melebihi 1 miliar. Dia jelas seorang nona muda kaya. Saya dengar pengantin pria tidak memiliki latar belakang yang signifikan. Kali ini dia pasti telah menaiki tangga sosial. Bapak Xiao, apakah Anda bahagia? Ini adalah dalam hidup saya, hari paling bahagia. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada pengantin wanita? Xian. Terima kasih sudah memilihku. Saya pasti akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Baiklah selanjutnya. Mari kita sambut orang tua pengantin wanita ke atas panggung untuk berbicara. Xiao Yomin. Saya mempercayakan putri saya kepada Anda. Perlakukan dia dengan baik. Adapun Anda, Lin Han ketua hotel grup Lu. meskipun latar belakang Anda tidak baik, kami tidak meremehkan Anda. Benar. Titik awal Anda rendah, tetapi saya bisa membantu Anda bangkit. Saya bahkan sudah menyiapkan rumah dan mobil pernikahan untuk kalian berdua. Namun saya punya satu syarat, yaitu setelah menikah, anak pertama akan memakai nama keluarga saya, nama keluarga Lin. Bukankah ini menjadi menantu yang tinggal serumah? Ibu dari Lin Xian. Apa salahnya menjadi menantu tinggal serumah? Tikus jalanan seperti dia bisa menikahi Nona Lin. Adalah berkah yang dia dapatkan selama 3 kehidupan. Memang. Ayah mertua, saya akan mematuhi setiap perkataanmu. Saya sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Tanpa orang tua. Jika bukan karena dukunganmu, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang. Mulai sekarang, saya adalah putramu. Saya pasti akan menghormati dan memuliakanmu dengan baik. Bagus. Bagus. Sekarang selanjutnya, mari kita undang pengantin baru untuk bertukar cincin pernikahan. Semua bertepuk tangan. Nona Lu. Saya tidak akan pergi. Acara sebesar pernikahan. Dan dia bahkan tidak memberitahu saya. Pasti ada alasannya. Saya hanya ingin bisa melihatnya. Itu sudah cukup. Bagaimana bisa seorang putra menikah tanpa kehadiran ibunya? Tahukah Anda apa namanya ini? Ini disebut anak durhaka. Kamu tidak boleh berbicara tentang anak saya seperti itu. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Jangan percaya saya. Kalau begitu ikut saya dan lihatlah baik-baik. Lepaskan saya. Kamu lepaskan saya. Siapa orang ini? Siapa yang berani mengacaukan acara ketua Lin? Siapa tahu? Mungkinkah ini semacam pertunjukan melodramatis? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keamanan. Usir mereka dari sini. Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Acara sebesar pernikahan. Bagaimana bisa hanya sesepuh mempelai wanita yang hadir? Jadi saya mengundang sesepuh mempelai pria. Juga. Menantu Zhao. Siapa orang-orang ini? Saya sama The sekali film tidak was mengenal mereka. translated Siapa and tahu dari mana narrated mereka by muncul. M. Media. Xiao Yuming. Untuk menaiki tangga sosial, Anda bahkan tidak mengakui kerabat yang membesarkan Anda. Selama lebih dari 20 tahun. Baik. Kemarilah. Semuanya temui. Orang yang berdiri di samping saya ini merupakan ibu kandung dari pengantin pria, Xiao Yuming. Ibu kandung? Bukankah dia baru saja bilang
Dia adalah seorang yatim piatu. Benar, mungkinkah untuk menikah ke keluarga kaya? Dia berbohong. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mana mungkin orang seperti itu ibu kandung saya? Bukan begitu. Katanya seorang anak tidak akan menganggap ibunya jelek, dan seekor anjing tidak membenci rumahnya karena miskin. Anda benar-benar anak yang berbakti. Bagaimana Anda dengan susah payah membesarkan putra ini, menyekolahkannya melunasi utangnya, namun masih membiarkan putra berharga Anda untuk tidak mengakui Anda sebagai ibunya? Katakan padaku. Nona Lu, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dia bukan anak saya. Liu Xiumei, apakah Anda ingin mendengar apa yang Anda katakan sendiri? Kami telah membuat kesalahan. Kami akan pergi sekarang. Anda tidak diizinkan pergi. Putra yang Anda besarkan kini tak Anda inginkan. Putra yang menaiki tangga sosial, meninggalkan rumah dan ibunya. Sang ibu takut putranya akan malu, tidak mengakuinya. Saya akan memberi Anda bukti sekarang juga, untuk memberitahu Anda bahwa mereka adalah sepasang. Tepat sekali. Pertama kali saya melihat ini, Direktur Li. Ini Wei An. Bantu saya periksa informasi pendaftaran rumah tangga Xiao Yuming, Direktur Li. Sepertinya ada sesuatu di sini. Wei An, catatan sipilnya hanya mencantumkan dia. Begitukah? Terima kasih Paman Li. Untungnya, saya sudah memisahkan kartu keluarga saya. Kalau tidak kamu benar-benar akan menangkap saya. Segera periksa untuk saya. Departemen Teknis, catatan kepegawaian Xiao Yuming, saya perlu tahu kontak daruratnya dan anggota keluarganya. Kamu, hak apa yang kamu punya untuk memeriksa berkas karyawan dari grup Lu kami? Kamu pikir kamu siapa? Ayahku. Dia adalah eksekutif senior di grup Lu. Dasar jalan kecil, kamu punya banyak nyali. Tidak peduli seberapa tinggi posisimu, hati-hati suamiku bisa memecatmu. Gadis kecil, saya sarankan Anda tidak melampaui batas. Sudahkah Anda memeriksanya? Baiklah. Jadi Anda sudah lama ingin memutuskan hubungan dengan ibumu. Saya sudah bilang. Saya adalah yatim piatu. Sebelum saya menikah, di mana saya akan punya anggota keluarga. Adapun kamu, jika kamu terus begitu tidak masuk akal, jangan salahkan saya, karena bersikap tidak sopan. Xiao Yuming, coba sentuh saya lagi. Di dunia ini, yang paling tidak berhak menyentuh saya adalah Anda. Jika kamu punya keluhan, lampiasan pada saya, jangan sakiti dia. Jadi Anda baru sekarang merasakan sakitnya. Saya bisa melepaskannya. Kalau begitu beritahu semua orang bahwa dia adalah putramu. Dia bukan. Itu hanya terlihat sedikit mirip. Nona Lu, tolong jangan mempersulit saya lagi. Saya mempersulit Anda? Buka matamu dan lihat baik-baik. Saya membantu Anda. Nona Lu, niatmu, saya menghargainya. Tapi, kamu tidak bisa main-main seperti ini di pernikahan orang lain. Jangan membuat masalah lagi. Anda baru saja mengakuinya di luar. Apakah Anda takut mempermalukan putramu? Atau apakah Anda takut keluarga tidak akan mengakui Anda sebagai kerabat miskin? Anda benar-benar menyayangi putramu. Liu Xiumei, saya juga putrimu. Kapan Anda pernah begitu memihak saya? Putra yang Anda besarkan setelah meninggalkan putrimu. Anda begitu saja membuangnya seolah dia bukan apa-apa. Apakah Anda pernah mempertimbangkan perasaan putrimu? Mengapa kamu selalu bilang saya meninggalkan putri saya? Bukankah itu benar? 20 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan putramu, Anda melemparkan putrimu dari tebing. Dia begitu muda saat itu. Bagaimana Anda bisa begitu tidak berperasaan? Apakah Anda pernah berpikir tentang betapa putus asanya dia merasa saat itu? NN. Dan Anda. Apakah Anda tahu bahwa semua yang Anda miliki sekarang datang dengan mengorbankan nyawa adikmu, ditukar dengan... Bagaimana kamu tahu itu? Apakah kamu? Kamu tahu NN? Saya tidak kenal.
Lalu bagaimana kamu tahu tentang hari itu? Anda adalah karyawan saya. Apakah sulit bagi saya untuk menyelidiki Anda? Xiao Yumin. Bukankah ini Xiao Yumin si pengemplang besar? Jadi, menikah hari ini ya? Hari ini adalah hari besar saya. Kamu tidak diterima di sini. Pergilah. Xiao Yumin. Jangan tidak tahu malu. Jika Anda tidak membayar kembali uangnya hari ini, apakah Anda percaya saya akan mengacaukan pernikahan Anda? Xiao Yumin, kekacauan macam apa yang Anda alami? Sungguh memalukan. Pernikahan yang sempurna hancur seperti ini. Bukankah kita sudah melunasi utangnya? Nona Lu yang membayar uangnya untuk kita. Semua orang baru saja mendengarnya dengan jelas. Dia tidak ada hubungannya dengan Anda. Siapa putra Anda? Untuk siapa Anda membayar uang itu? Kamu. Tepat sekali. Utang harus dibayar. Itu hanya benar dan pantas. Saya bilang Bibi, jangan berpura-pura menjadi orang baik di sini. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa terus berpura-pura. Bagaimana Xiao Yumin? Apakah Anda ingin menjadi pengantin pria? Atau Anda ingin menjadi debitur? Ming Ming, kalau tidak kita. Diam. Xiao Yumin, saya dengar keluarga pengantin wanita cukup kaya. Mengapa Anda tidak membiarkan dia membantu Anda sedikit? Bukankah itu hanya masalah satu kata? Bukan berarti mertua Anda tidak akan membantu Anda. Tetapi, ini adalah utang yang Anda timbulkan sebelum pernikahan. Jika Anda bahkan tidak bisa menangani masalah ini, bagaimana saya bisa dengan yakin mempercayakan Xian kepada Anda? Ayahku benar. Jika kamu tidak bisa mengatasi ini, maka aku juga tidak mau menikah. 300.000 yuan, saya semuanya terbuang percuma. Apalagi milik Anda. Nona Lu, saat ini, mengapa kamu masih memperburuk keadaan? Dia bahkan bisa mendahulukan kebenaran di atas kesetiaan keluarga, meninggalkan ibunya sendiri. Anda beritahu saya, akankah dia menghindari penagihan utangmu? Bayar kembali uangnya. Jika Anda tidak membayar, saya akan memukuli Anda sampai mati. Ming Ming, Bayar cepat. meskipun begitu, dia bahkan tidak mau mengakui Anda. Ini adalah putra berhargamu yang kau junjung tinggi. Meskipun dia tidak mengakui saya, dia tetap anak saya. Tapi bagaimana denganmu, orang luar? Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur dalam urusan keluarga kami? Berhenti memukulnya. Dia anak saya. Dia anakku. Ini putranya. Liu Xiumei. Jangan terlalu percaya diri. Dia adalah menantu terhormat dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia punya ibu tua seperti Anda? Utang ini masalah kecil, tapi Anda menemukan yang seperti itu. Ibu yang memungut sampah. Bukankah itu hanya menyeret reputasi keluarga Lin melalui sampah? Benar sekali. Ming Ming. Cepat aku ibumu. Ibu sudah meminjam uang untuk melunasi utangmu. Zhao Yoming, kamu benar-benar berani menipuku. Ming Ming. Ibu tidak tega melihatmu dipukuli. Selama kamu mengakuiku, Nona Lu akan bersaksi untuk kita. Mereka hanya ingin The memeras film was uang darimu. translated and Kamu sama narrated sekali by tidak M boleh bodoh. Media. Jika Anda berubah menjadi lebih baik dan mengakui ibu kandung ini, saya akan membantu Anda menghadapi para bajingan ini untuk membuktikan bahwa Anda sudah melunasi utang-utangmu. Ming Ming. Cepat aku ibumu. Zhao Yoming, jika kamu berani mengakui jalang ini sebagai ibumu, maka kita akan bercerai. Jangan pernah berpikir untuk menipu saya. Hanya demi 300.000 yuan. Saya harus mengakui orang semacam ini. Tak tahu malu sebagai ibu saya. Ibu kandung saya. Dia sudah lama meninggal. Ming Ming. Kamu jelaskan pada ibu. Bagaimana ibu tidak tahu malu? Bagaimana ibu sudah mati?
Aku ibumu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentangku? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentangku? Lepaskan. Saya bilang lepaskan. Ayah, Mama, saya salah. Saya meminjam uang untuk pernikahan kita. Saya benar-benar mencintaimu, Xian. Saya minta maaf. Maafkan saya. Anda telah benar-benar merusak reputasi keluarga saya. Nenek tua kamu cukup pandai berpura-pura. Apa kamu tidak lelah? Apa maksudmu? Masih berakting di depanku, kamu menemukan semua berandal ini untuk datang ke sini dan membuat pertunjukan ini. Semua ini karena kamu mau uang keluarga Linku kan? Aku tidak. Baiklah. Xiao Yu. Xiao Yoming. Ambil uangnya. Dan pergi. Tidak. Mana uang kami? Saya akan pergi mengambilnya. Jika kami tahu ini, bukankah akan baik-baik saja? Mengapa membuat begitu banyak masalah? Sungguh merepotkan. Wanita tua jelek. Jangan lagi sembarangan mengaku punya anak. Itu membuat semua orang terlihat buruk. Tunggu aku. Ming Ming. Semua yang ibu lakukan untukmu. Apakah kamu benar-benar melupakannya? Hanya karena kamu tidak mengakuinya. Apakah kamu pikir kamu bisa membodohi semua orang? Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin aku tidak bisa membuktikan bahwa kamu adalah anakku? Aku menyimpan setiap piala, setiap foto, dari masa kecilmu hingga dewasa. Aku tahu setiap masakan yang kamu suka makan. Aku ingat pertama kali kamu makan kue ulang tahun. Dan harapan apa yang kamu buat saat itu? Ketika kamu masih kecil, kakimu tidak sengaja terpotong kaca. Dan masih ada bekas luka di betismu. Biaya sekolahmu setiap tahun. Ibu mendapatkan semuanya. Dengan mengumpulkan barang rongsokan. Setiap sen. Dan uang receh yang didapatkan untukmu. Apakah kamu masih ingat? Ketika kamu masih kecil, kamu sakit parah. Ibu menggendongmu. Memohon dari pintu The ke film was pintu agar seseorang translated menyelamatkanmu. and narrated by M Media. Mama, perutku sakit. Ming Ming, bertahanlah sebentar lagi. Tolong. Selamatkan anakku. Tolong. Anakmu menderita radang amandal akut. Dia perlu dioperasi untuk mengangkatnya. Berapa biayanya? Mungkin akan menghabiskan biaya 100.000. Ming Ming, kamu akan baik-baik saja. Ibu akan menyelamatkanmu.
Menjadi seorang ibu memang tidak mudah. Jadi mereka benar-benar ibu dan anak. Anda benar-benar menyayanginya. Apakah Anda pernah memikirkan saya saat itu? En, kenapa kamu makan di lantai? Mama tidak ada di rumah. Aku lapar. Xiu Mei ini benar-benar merawat putranya di rumah sakit, tapi meninggalkan putrinya di rumah. Sungguh tidak berperasaan. Saya seharusnya mengakui orang semacam ini. Tak tahu malu sebagai ibu saya. Ibu kandung saya. Dia sudah berselingkuh. Uang sedikit ini bahkan tidak cukup untuk membeli kopi untuk rekan kerja saya. Tidakkah kamu tahu itu? Ming Ming. Jangan. Ming Ming. Jangan. Saya rasa putri Anda, jika dia masih hidup, tidak terima ibu pilih kasih anak laki-laki. Anda sendiri yang membunuhnya. Anda pantas mendapatkannya. Xiao Jin, nanti temui supervisor kebersihan dan berikan sedikit arahan, agar Liu Xiumei mendapatkan kamar asrama tunggal, dan tambahkan beberapa kebutuhan sehari-hari. Tidak mungkin. Nona muda tertua. Wanita tua itu bahkan tidak tahu apa yang baik untuknya. Mengapa Anda masih sangat memperhatikannya? Karena dia tidak salah. Saya adalah putri kandungnya. Karena Anda tidak menunjukkan penyesalan dan masih hanya mencintai putra Anda, maka tidak perlu bagi kita untuk saling mengakui. Mulai sekarang, mari kita putuskan semua ikatan. Liu Xiumei berlari keluar saat waktunya pulang. Saya sudah pulang kerja sekarang, tidak bisakah saya pergi? Apakah perusahaan ini rumah saya? Sikap macam apa itu? Hati-hati, aku akan memberitahu supervisor. Pengumuman mencari orang seogaan. Putrimu sudah hilang selama 20 tahun. Apalagi yang tersisa untuk dicari? Apa urusan Anda? Saya akan menemukannya cepat atau lambat. Siapa yang menyuruhmu mengambil barang rongsokan perusahaan? Mengapa saya tidak bisa mengambilnya? Kamu baru jadi, kamu tidak mengerti aturannya kan? Di perusahaan ini, semua barang rongsokan milikku. Aturan macam apa itu? Siapa yang mengambilnya duluan, dia yang dapat. Apa yang Anda lakukan? Kamu mau berkelahi? Jangan kira hanya karena kamu lebih tua, aku akan mengalah padamu. Siapa di perusahaan ini yang tidak tahu bahwa Supervisor Li dan aku berhubungan baik? Semua barang rongsokan di perusahaan ini milikku. Lepaskan. Berhenti. Apa yang terjadi di sini? Dia merebut kardus saya. Kardusmu. Ini adalah properti perusahaan. Untuk ditangani oleh personel yang ditunjuk. Siapa yang menyuruhmu mengambilnya tanpa izin? Apel. Tidak yakin. Jika kamu tidak ingin bekerja, maka keluarlah. Kamu pendatang baru yang baru beberapa hari di sini. Beranikah kamu menyinggung Supervisor Li kami? Ini adalah grup Lu. The Jika film kamu was tidak melakukannya, translated ada and banyak orang lain narrated yang by akan M melakukannya. Media. Ada apa dengan sikapmu? Kamu meremehkanku, bukan? Mulai sekarang kamu akan membersihkan toilet. Tanggung jawabmu semua toilet di gedung. 2 kali sehari. Aku secara pribadi memeriksanya. Jika aku melihat sesuatu tidak memuaskan, aku akan memotong gajimu sekali. Apa kamu mendengarku? Kamu mengangguk untuk siapa? Jawab aku dengan lantang. Dengar. Kamu. Siapa kamu? Gruplo. Dan seseorang masih berani mengintimidasi rekan kerja. Kamu. Kami tidak. Liu Xiumei, ini adalah kunci kamar asrama Lajan. Di dalam perabotan dan perlengkapan. Sudah siap semua. Cukup pindah dengan tasmu. Masuk dan bereskan dirimu sendiri. Dia pendatang baru, dan dia bisa tinggal di kamar tunggal. Suamiku dan aku, keduanya sudah bekerja selama 10 tahun, dan kami bahkan belum mendapatkannya. Anda pasti kepala departemen kebersihan kan?
Atur agar dia bekerja di gedung kantor pusat. Mulai sekarang jangan menugaskannya. Pekerjaan kasar apapun. Permisi. Kamu dari departemen mana? Kantor Presiden. Apa kamu melihat dengan jelas? Apel. Apa kamu tidak yakin? Tidak berani. Aku mengerti. Bolehkah aku bertanya satu pertanyaan lagi? Liu Xiumei ini, jangan bertanya lagi. Ya. Juga, jika kamu berani memiliki insiden mengintimidasi rekan kerja lagi, maka kamu akan dipecat. Kamu. Liu Xiumei. Apakah kamu punya dukungan kuat? Supervisor Lee. Ini tidak adil. Dia baru beberapa hari di sini. Dan dia sudah mendapatkan kamar tunggal. Suamiku dan aku, keduanya sudah bekerja di grup Lo selama 10 tahun. Dan kami bahkan belum mendapatkan kamar pasangan. Dan selama liburan dan festival, aku juga tidak sedikit memberikan makanan khas daerah. Diam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah ini sesuatu yang bisa aku atur? Dukungannya adalah kantor presiden. Itu atasan-atasanku yang paling atas. Jika dia punya koneksi, kenapa dia masih bekerja sebagai petugas kebersihan? Bersaing dengan kami orang miskin. Untuk barang rongsokan. Kamu bertanya padaku. Siapa yang harus aku tanya? Liu Xiumei. Ikut aku ke gedung markas. Ayo pergi. Usir dia dari sini. Liu Xiumei ini berasal dari perusahaan kami. Seorang bibi kebersihan. Kalau begitu pecat dia untukku. Presiden Lin. Kamu kenal petugas kebersihan ini? Dia hanya seorang yang tak tahu malu, pengemis wanita. Siapa yang mengenalnya? Hanya saja saya dulu siang. Dan dia membuat saya jijik. Presiden Qin. Aku baru saja memberitahumu. Lu Weian membawa seorang petugas kebersihan ke pernikahan putriku untuk pamer. Orang yang dia bawa, itu dia. Benar-benar dia. Sungguh kebetulan. Aku tidak menyangka. Orang seperti dia masih berani mendekati keluarga Lin. Liu Xiumei, mengapa kamu masih berdiri di sini? Tidakkah kamu lihat Presiden Lin tidak menyukaimu? Sekarang pergi sana. Presiden Qin, seseorang dari lantai atas baru saja datang. Mereka secara khusus memberitahuku untuk menjaga Liu Xiumei ini. Siapa itu? Mereka bilang dari kantor presiden. Kantor presiden. Bagaimana mereka menyuruhmu menjaganya? Mereka bilang untuk mengaturnya. Sebuah kamar asrama tunggal. Dan mereka menyuruhku menugaskannya. Pekerjaan termudah. Saya kira supervisor akan mempromosikannya ke suatu posisi. Hasilnya merawat dia sambil bekerja sebagai petugas kebersihan. Apakah orang yang datang itu seorang wanita? Tidak. Itu seorang pria. Itu dia. The film was translated and narrated by M Media. Dia. Jangkauannya sangat jauh. Bahkan departemen kebersihan kecil. Dia harus ikut campur. Memang, kami sudah menjadi pasangan pekerja selama 10 tahun. Dan kami bahkan belum mendapatkan kamar tunggal. Itu masuk akal. Selain sekretaris kecil yang tidak kompeten itu, di kantor presiden, siapa lagi yang akan menjaga wanita pengemis seperti dia? Seseorang pernah berkata sebelumnya bahwa dia adalah seseorang dari keluarga Lu. Sungguh konyol. Keluarga Lu. Bagaimana mungkin mereka bisa berhubungan dengan seorang pengemis wanita? Keluarga Lu. Mungkin dia bisa dianggap setengah anggota keluarga Lu. Presiden Qin, Anda bilang orang biasa tidak tahu. Tapi di antara kami para veteran lama, siapa yang tidak tahu? Putra tunggal ketua Lu. Dia meninggal dunia lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia hanya punya 2 keponakan laki-laki. Saya belum pernah mendengar ada keponakan perempuan atau semacamnya. Presiden Lin benar. Dia mengaku sebagai semacam kerabat ketua Lu. Didukung oleh Presiden Lu untuk pendidikannya dan pergi ke luar negeri. Dia baru saja kembali dan membantu ketua Lu mengelola perusahaan. Menurut Anda, dia dan ketua Lu memang punya hubungan? Dia seorang pendatang baru dan junior. Seharusnya berhati-hati dan bijaksana, serta belajar dengan rendah hati. Namun dia malah bertindak seperti ini. Dia bertindak seperti wanita simpanan. Lihatlah dia menunjuk-nunjuk dan memberi perintah. Bertindak angkuh. Apakah dia
menyinggung semua manajemen senior perusahaan. Maman, saya dengar 2 hari terakhir ini, dia gencar mendorong semacam reformasi personel dan evaluasi kinerja. Bahkan manajemen senior perusahaan kita dan para veteran pendiri kita akan dipangkas. Tidak. Beraninya dia. Dia hanya seorang sekretaris kecil dari kantor presiden. Dia hanya mengandalkan kebaikan direktur lo. Seorang sekretaris. Kalian semua mengerti. Aku pernah mendengar pepatah, ketika ada pekerjaan yang harus dilakukan, sekretaris yang melakukannya, dan ketika tidak ada pekerjaan, mereka melakukan sekretaris. Manajer Lee, omongan macam apa itu? Anda tidak boleh tidak menghormati direktur lo. Ya. Saya menyadari kesalahan saya. Apa yang lucu? Beritahu saya juga. Beberapa lelucon. Orang normal akan tertawa. Tapi orang sepertimu akan ingin menangis. Lidah yang begitu tajam. Anda sedang membicarakan diri sendiri. Berbicara tentangmu. Sekelompok orang membicarakan nona muda tertuaku. Kamu. Hanya seorang pengawal. Berani bersikap begitu sombong. Lu Weian, insiden terakhir kali itu, saya belum menyelesaikan masalah dengan Anda. Sebaiknya Anda menunjukkan rasa hormat kepada saya. Ketua Lin, alih-alih mengelola Hotel Weian dengan benar, mengapa Anda di sini, di kantor pusat mengumpat? Saya dengar ada masalah di kantor pusat. Sebagai salah satu anggota Dewan Direksi Perusahaan, saya datang untuk melihat siapa yang membuat masalah. Saya kira itu semacam tokoh penting. Ternyata itu hanya seseorang yang memegang bulu ayam, dan berpura-pura itu adalah dekret kekaisaran. Apakah itu hal sepele atau perintah penting? Itu akan segera terungkap. Apa? Tidak sabar. Mulai membentuk faksi sekarang. Apakah kita perlu membentuk faksi? Saya menyarankan Anda, jangan terlalu sombong. Jika Anda ingin menyingkirkan saya, maka carilah beberapa pemegang saham veteran yang berpengaruh. Anda mencari orang-orang tidak penting ini untuk menjadi umpan meriam. Lu Weian. Kamu pikir kamu siapa? Ayah saya adalah pemegang saham grup Lu. Kamu menyebutnya bukan siapa-siapa. Hanya 1% saham. Anda kira itu membuat Anda pemegang saham? 1%. Itu masih kekayaan bersih miliaran. Saya bertanya-tanya, The film was dibandingkan dengan Anda, translated and seseorang yang naik narrated jabatan by dengan M menjual Media. diri. Berapa kali lipat lebih mulia itu? Apa yang Anda katakan? Lu Weian. Apa yang kamu pura-purakan? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu masuk keranjang direktur Lu, kamu adalah nyonya grup Lu. Kau bajingan. Kau bajingan. Kalian semua, beraninya kalian semua. Di mana satpam perusahaan? Panggil mereka semua. Halo. Keamanan. Ada sesuatu yang terjadi di gerbang timur. Cepat datang. Bos, ada apa? Bukan urusanmu. Kembali. Baiklah. Lu Weian, Anda juga ikut campur dengan tim keamanan perusahaan. Jika kami tidak ikut campur, berdasarkan standar sebelumnya, penjaga keamanan bahkan tidak akan tiba dalam 10 menit. Bahkan jika mereka tiba, tidak akan ada satupun yang mampu melindungi salah satu dari kalian. Baiklah, tidak ada apa kalian semua bisa pergi. Xiao Yuming, saya memperingatkan Anda, berhentilah bicara sembarangan, agar Anda tidak semakin mempermalukan diri sendiri. Ketika ketua Lu kembali, saya akan melaporkan semuanya dengan jujur. Saya akan lihat. Nanti, berapa lama Anda bisa tetap sombong? Saya benar-benar mengecewakan semua orang. Jika ketua Lu datang, saya hanya akan lebih sombong dari sekarang. Orang macam apa ketua Lu itu? Orang terkaya yang mendirikan grup bernilai triliunan dolar. Bagaimana mungkin dia bisa terpengaruh oleh orang yang menggoda ini? Dia hanya favorit sementara. Hanya untuk bersenang-senang. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa masuk ke lingkaran dalam? Dia hanya seorang sekretaris penghangat ranjang. Bagaimana bisa ada yang dibandingkan dengan orang yang mendirikan perusahaan? Ayah, Gadis kecil. Akhirnya kamu memutuskan untuk kembali. maafkan saya ayah. Bagaimana kesehatan Anda? Masih sama. Villa ini cocok untuk pemulihan.
Tapi putriku yang berharga tidak ada di sini. Jadi efeknya sangat berkurang. Mulai sekarang, saya tidak akan pergi kemanapun lagi. Saya akan tinggal di rumah dan menemani Anda. Itu bagus. Saya bisa lebih lama bersama Anda. Dan saya juga bisa meminta lebih banyak nasihat dari Anda. Masalah perusahaan terlalu banyak untukmu, bukan? Baru sekarang saya menyadari betapa kerasnya ayah bekerja selama bertahun-tahun ini. Di permukaan terlihat glamor, tapi sebenarnya mencurahkan segenap hati dan jiwa ke dalamnya, dan setiap langkah penuh bahaya. Para orang tua bangka itu pasti sudah menindasmu. Mereka selalu menjegal saya dan bersekongkol untuk mengucilkan saya. Ayah sudah mendengar sedikit tentang itu. Kemampuanmu tidak masalah. Dalam hal manajemen dan eksekusi, ayah percaya padamu. Itulah mengapa ayah menyerahkan grup Lu kepadamu. Bahkan sebelum kamu pergi ke luar negeri, kamu sering memberi ayah nasihat dan strategi. Namun kesulitannya terletak pada bagaimana kamu mengimplementasikan EDIDMO. Saya rasa ayah benar. Jika kita ingin menyelesaikan krisis grup Lu saat ini, masalah utamanya terletak pada ini. Birokrat tua yang keras kepala itu mengandalkan semata-mata pada senioritasnya untuk berbicara. Jangan khawatir. Jangan terlalu stres. Ayah pernah berkata bahwa menyerahkan grup Lu kepadamu sangat melegakan. Lagi pula, ayah tidak akan meninggal dalam waktu dekat. Jangan katakan itu. Baiklah, tidak ada lagi candaan. Ayah tidak akan mengatakannya lagi. Itu lebih baik. Tapi begitu saya melihat ayah hari ini, semua kecemasan saya hilang. Begitu dong. Ayah kembali kali ini, khusus untuk hadir di perayaan ulang tahun. Untuk memberimu dukungan kuat. Tunggu saja dan lihat. An-An, beberapa hari yang lalu, sandiwara pernikahan di Hotel Wei An. Ayah sudah mendengarnya. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tidak apa-apa. Ayah mengerti perasaanmu. Jika kamu tidak ingin membicarakannya, jangan. Mengenai ibu kandungmu, silakan mencari jika kamu mau. Silakan menerimanya jika kamu mau. Jika kamu tidak mau, tidak perlu memaksakan The diri. film was Ayah, translated and narrated by terkadang M saya Media. bertanya-tanya. Sudah begitu lama sejak itu terjadi. Apakah saya masih perlu merenungkan masa lalu? Terlebih lagi, kehadiran saya mungkin menjadi beban dan mengganggu kehidupan mereka yang sudah ada. Ayah melarangmu mengatakan itu. Jika demikian, ayah akan selamanya menjagamu di sisinya. Dan kamu akan selalu menjadi putri keluarga Lu. An-An, jangan lupakan. Kamu adalah pewaris terbesar grup Lu. Terima kasih ayah. Gadis bodoh, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Grup Lu akan bergantung padamu di masa depan. Adapun kedua sepupumu, mereka tidak berguna. Salah satu dari mereka menghabiskan sepanjang hari, menghabiskan uang dan bersenang-senang. Yang lainnya bahkan tidak meninggalkan rumah, mengatakan dia ingin menjadi penyendiri. Mereka sama sekali tidak ingin bersaing denganmu. Apakah kamu tahu mengapa? Mereka ingin kamu mendukung mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki ambisi. Ayah, bagaimanapun juga, sifat mereka tidak buruk. Mereka juga menunjukkan bakti kepada orang tua mereka, tidak seperti beberapa orang. Mereka bisa dianggap adik-adik yang baik. Apakah kamu merujuk pada Xiao Yuming itu? Ngomong-ngomong An-An, baru-baru ini kamu menyinggung beberapa pemegang saham minoritas itu. Mulai sekarang ketika kamu keluar, bawa beberapa pengawal lagi untuk mencegah individu tertentu bertindak gegabah dan di luar kendali. An-An, hati manusia tidak dapat diprediksi. Apakah kamu tahu mengapa ayah menyembunyikanmu begitu dalam selama bertahun-tahun ini? Begitu dalam. Jangan lupakan bagaimana saudara keluarga Lumu mengalami ajalnya. Aku ingat ayah. The film was translated and narrated by M Media.
Halo Ketua Lu, Halo Ketua Lu. itu orang terkaya. Cepat ambil gambar, ambil gambar. Aku tidak membawa ponselku. Ketua Lu. Sekretaris Anda barusan. Dia barusan meminta pertanggungjawaban. Kita semua. Anda baru saja kehilangan kesabaran. Saya hanya berunding dengan mereka. Ketua Lu. Saya Lin Han. Telah bekerja dengan rajin untuk grup Lu selama puluhan tahun. Walau belum besar pencapaian saya sudah kerja keras. Wanita ini telah meremehkan saya hingga tidak berharga. Dan bahkan ikut campur dalam urusan pribadi saya, memfitnah reputasi saya. Ketua Lu, Anda tidak tahu. Dia mengandalkan kebaikan Anda. Dan di perusahaan, dia sudah berbuat banyak hal yang dibenci semua orang. Begitukah? Benar Ketua Lu. Anda benar-benar perlu mengendalikannya. Anda tidak bisa membiarkannya bertindak sembrono. Ini tidak hanya menyakiti perasaan kami, rekan-rekan lama. Jika ini tersebar, itu juga tidak akan baik untuk grup Lu. Lihat. Siapa semua orang yang berkumpul di luar itu? Ketua Lu. Dia mengambil inisiatif sendiri, memanggil orang yang tidak diundang resmi. Membuat resepsi perusahaan ini menjadi kacau balau. Ada lagi, dia ikut campur dalam urusan personalia perusahaan, membina loyalisnya sendiri, dan bahkan mendorong reformasi besar-besaran, mendirikan beberapa divisi bisnis baru. Pendapatan perusahaan sulit beberapa tahun terakhir. Saya dengar, dia bahkan ingin menangguhkan dividen. Seluruh modal difokuskan untuk riset dan pengembangan. Ini benar-benar mengecewakan. Ketua Lu. Anda harus memberi kami penjelasan. Wanita ini tidak mengerti manajemen bisnis. Anda seharusnya membawanya pergi saja. Benar sekali Ketua Lu. Dia hanya mengandalkan pengaruh Anda untuk mendidik para veteran perusahaan. Bawahan seperti, kami tidak bisa menahannya lagi. Anda memanjakan wanita, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang menyakitkan kami adalah reputasi grup Lu. Dia merayu Ketua Lu itu satu hal. Tapi perilakunya yang sembrono seperti ini akan membuat nama Anda tertora jika tersebar. Tampar dia. Aku. Beraninya kau. Kamu hanya mengucapkan kata-kata kotor. Lin Han. Ini menantu Anda bukan? Ya. Tapi Ketua Lu, dia tidak salah. Masalah ini, semua orang di perusahaan tahu tentang ini. Benar. Siapa yang menyebarkan rumor? Selidiki. Selidiki secara menyeluruh. Ya. Ketua Lu, urusan romantis ini tidak terlalu penting. Yang utama adalah, Anda tidak bisa membiarkannya merugikan perusahaan lagi. Benar Ketua Lu. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Dia merusak reputasi Anda. Harus dihukum berat. Dia adalah biang keladinya. Dasar bajingan. Kali ini, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Lu Weian adalah putri Lu Bising. Dan juga pewaris grup Lu. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar nyata? Saya tidak percaya Ketua Lu punya anak perempuan. Kalau begitu Nona Lu, bukankah dia akan menjadi wanita terkaya di dunia? Saya sangat iri. NN ku telah menjadi nona muda keluarga Lu. Tuhan memberkati kita. Mama tidak punya penyesalan lagi. Ketua Lu, apakah ini benar? Tentu saja itu benar. The Mulai film was sekarang, translated and Semua ekuitas dan narrated by kekayaan M atas nama Media. saya akan diwariskan kepadanya. Setelah perjamuan hari ini, saya juga akan mengundurkan diri. Ketua grup Lu. Dan ketua. Dia akan mengambil alih. Mulai sekarang. Kata-katanya. Keputusannya. Akan menjadi kehendak grup Lu.
Bertahun-tahun terakhir ini, mereka yang telah menjabat, menduduki jabatan tanpa memenuhi tugasnya, dan memperkaya diri sendiri, sebaiknya bersikap masuk akal, dan mengundurkan diri secara sukarela sesegera mungkin. Jika tidak, tinggal tunggu Departemen Hukum Perusahaan mengambil tindakan. Pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusannya dapat menarik saham mereka kapan saja. Grup Lo memiliki banyak mitra bisnis yang menunggu untuk mengambil alih. Ketua Lo, meskipun dia adalah putri tertua keluarga Lo, dia hanya seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Pertama, dia tidak mengerti manajemen perusahaan. Kedua, dan tidak mengenal perusahaan. Kami keberatan. Siapa lagi yang keberatan? Ketua Lo, saya. Saya bersedia mengundurkan diri secara sukarela. Saya akan selalu mengikuti grup Lu. Nona Lu tegas dan bertekad. Dengan pandangan jauh ke depan, memiliki sikap yang sama dengan ketua Lu di masa mudanya. Saya menaruh harapan besar padanya. Bakat manajemen putri saya. Dibandingkan dengan saya, dia hanya lebih tinggi bukan lebih rendah. Anda Lin Han. Anda bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Hotel Wei An. Saya pribadi mendirikannya untuknya. Itu juga di bawah grup Lo. Industri yang menghasilkan uang dengan mudah. Selama bertahun-tahun ini. Lihat. Anda telah mengubahnya menjadi apa? Berapa banyak uang yang Anda gelapkan? Ketua Lo, aku. Hal yang paling dibenci adalah Anda bahkan memanjakan orang durhaka ini. Menindas. Menghina. Dan menelantarkan ibu angkatnya. Merusak reputasi perusahaan. Kejahatan Anda tidak termaafkan. Ketua Lo, saya telah dizalimi. Ini semua. Saya ditipu olehnya. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lakukan saja sesuai keinginan Wei An. Selidiki dan tarik sesuai kebutuhan. Mulai sekarang, Anda tidak diizinkan lagi memiliki keterlibatan apapun dengan grup Lo. Maaf ketua Lu, kami tahu kami salah. Dasar binatang lebih buruk dari babi atau anjing. Anda menipu kami, menyinggung Nona Lo, dan menyebabkan kehancuran keluarga saya. Anda sama sekali tidak layak menjadi menantu keluarga Lin saya. Ceraikan. Ceraikan dia segera. Ayah, Diam. Dasar bajingan keji. Siapa ayahmu? Ketua Lo. Nona Lo. Saya mohon. Saya akan menendang Xiao Yuming itu. Keluar dari keluarga Lin. Saya akan memutuskan semua hubungan dengannya. Saya bersedia mengundurkan diri secara sukarela. Saya akan mengganti kerugian finansial. Saya hanya berharap Anda bisa mempertahankan bagian kecil saham itu untuk keluarga saya. Apakah itu mungkin? Saya mohon. Ketua Lo. Saya mohon. Entah menarik saham Anda, atau masuk penjara. Anda pilih sendiri salah satunya. Apakah Anda masih akan mempermalukan diri sendiri di sini? Pergi. Xiao Yuming. Saya sudah bilang pada Anda di hari pernikahan, bahwa Anda pasti akan. Bukankah kamu ingin menjadi seorang penyendiri? Bukankah Anda ingin tanpa orang tua? Lu Wei An. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau menargetku di mana-mana? Untuk orang tidak tahu berterima kasih seperti Anda. Apakah saya butuh alasan untuk menargetkan Anda? Kau hanya seorang bajingan. Anak durhaka. The film was translated and Anak narrated by durhaka. M Media. Ketua. Apakah ketua baik-baik saja? Bawa dia ke rumah sakit. Siapa sebenarnya anakmu? Kau tidak membantuku itu satu hal. Tapi kau bahkan membantu Lu Wei An. Bajingan itu. Apa kau benar-benar ibuku? Apa kamu belum tahu kesalahanmu? Dasar tidak punya hati, tidak tahu berterima kasih. Jika bukan demi ayahmu.
Aku tidak akan peduli padamu sama sekali. Apa hubungannya ini dengan ayahku? Apa kau melakukan sesuatu yang salah pada ayah kandungku? Bukan begitu. Aku peringatkan kamu. Jangan berani-beraninya memprovokasi Nona Lu lagi. Jangan salahkan aku, ibu ini. Pasti masih menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk menemui Nona Lu. Ketua tidak terluka parah kan? Dia baik-baik saja, tidak perlu menemuinya. Tolong. Ini sesuatu yang saya buat untuk Nona Lu. Dia pasti sangat lelah. Mohon berbelas kasihan. Cukup, pergi. Lu. Nona Lu. Ini adalah makanan yang saya siapkan sendiri untuk Anda. Silakan makan. Anda pasti sangat lelah. Saya akan membantumu menjaga. Ketuakan. Apa niat Anda? Terakhir kali Anda berpura-pura ingin memukul Xiao Yuming. Kali ini Anda berpura-pura menjenguk orang sakit. Apakah Anda takut saya akan membalas dendam terhadap putra Anda Xiao Yuming kan? Tidak. Bukan seperti itu. Berhenti berpura-pura. Dalam hati Anda hanya peduli pada putra Anda bukan? Anda bisa pergi sekarang. NN. Mama salah. Mama tidak seperti yang kamu kira. Saya merindukan rasa ini. Saya merindukannya selama 20 tahun. Hari ini, saya akhirnya bisa merasakannya. Saya tidak akan merindukannya lagi setelah ini. Bukankah kamu sudah memutuskan hubungan denganku? Mengapa kamu masih mencariku? Aku bisa memutuskan hubungan denganmu. Tapi apa kau punya hak untuk mengabaikanku? Apa maksudmu? Aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu memukulku, kamu memakiku. Apalagi yang kamu inginkan dariku? The film was translated and Siapa narrated sebenarnya by yang M tidak tahu Media. berterima kasih? Apa kau masih berpikir aku tidak tahu apa-apa? Aku pergi menyelidiki hal-hal tentang ayahku itu. Mereka memberitahuku segalanya. Ayahku meninggal karena putri kandungmu. Kamu tahu segalanya sekarang. Tentu saja aku tahu. Kalian semua membunuh ayahku. Bagaimana mungkin kami membunuhnya? Dia adalah orang baik. Kebaikannya akan kuingat seumur hidup. Aku membesarkanmu, menyekolahkanmu. Kamu ingin meninggalkanku dan menikah dengan keluarga Lin, dan aku bahkan membiarkanmu melakukan sesukamu. Bisakah kau diam? Jika ayahku masih hidup, apakah aku akan seperti ini hari ini? Zhao Yuming. Apa hubungannya ini dengan NN? Kamu sendiri yang salah jalan. Aku menempuh jalan yang salah. Jika bukan, karena kalian semua. Miliaran aset keluarga Lin sudah menjadi milikku sejak lama. Apa kau tahu itu?
Bagaimana kamu bisa jati seperti ini? Bagaimana aku bisa jadi seperti ini? Mungkinkah? Aku selalu seperti ini, kau tahu. Mana uangnya? Apa kau punya uang sekarang? Aku akan memberikannya padamu. Ming Ming, biarkan yang lalu biarlah berlalu. Carilah pekerjaan. Kamu masih bisa hidup dengan baik di masa depan. Hiduplah dengan baik. Itu tidak akan membaik. Kamu tidak mau kardus itu lagi. Anda mengambilnya. Itu milik Anda kalau begitu. Mengapa memberikannya kepada saya? Aku punya pekerjaan dan seorang putri. Aku tidak kekurangan apapun. Berikan saja padamu kalau begitu. Anda menemukan putri Anda. Selamat kalau begitu. Dan dengan seseorang seperti Nona Lu, ketua melindungi Anda. Dia adalah orang terkaya yang Anda kenal. Memang, Nona Lu adalah orang yang sangat baik. Maka di masa depan, kami masih akan membutuhkan Anda. Untuk menjaga kami dengan baik. Saya juga orang miskin. Mengapa orang miskin harus mempersulit orang miskin lainnya? Ini untukmu. Benar, Kakak Liu. Saya baru ingat putra Anda. Dia sepertinya baru saja datang ke perusahaan. Zhao Yuming. Ya, itu dia. Dia sudah dipecat sejak lama. Mengapa dia masih datang ke grup Lu? Selain mencariku. Siapa lagi yang mungkin dia cari? NN. Dia pasti di sini untuk NN. Dia pasti punya niat buruk. Ming Ming. Zhao Yuming, kamu kembali ke sini. NN. Zhao Yuminglah yang menculik nona muda. Pengawasan sudah merekam nomor plat kendaraan. Beritahu biro lalu lintas. Lacak mobilnya? Ya. Zhao Yuming. Apa yang Anda lakukan? Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Lu Weian, kau menghancurkanku. Tentu saja aku juga akan menghancurkanmu. The film was translated and narrated by M Media. Zhao Yuming. Jangan memperburuk keadaan. Lepaskan saya. Anda masih memiliki masa depan cerah di depan Anda. Apa kau pikir aku bodoh? Lu Weian, saya telah menculik Anda. Saya telah mempertaruhkan segalanya. Saya tidak punya jalan keluar. Zhao Yuming, berhenti. Saya adalah saudara kandung Anda. Apa katamu? Saya adalah saudara kandung Anda. Zhao Kaan. Kau benar-benar akan mengatakan apa saja, hanya untuk menyelamatkan hidupmu. Jika kau adalah Xiao Kaan, kau akan biarkan ibumu kerja sebagai petugas kebersihan, memungut sampah. Mama, apakah ini balasan untuk saya? Ya. Jika kau adalah Xiao Kaan itu, bahkan lebih baik. Dulu dia menyebabkan kematian ayah kandungku.
Dendam baru dan hutang lama bisa diselesaikan bersama. Apa? Maksud Anda menyebabkan kematian ayah Anda? Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Dan kamu masih berani berpura-pura menjadi Xiao Kaan di sini. Orang itu, sejak usia 4 tahun. Seharusnya sudah mati di sungai besar itu. Ayah kandungku untuk menyelamatkan nyawanya. Pasangan ibu dan anak itu juga telah membohongiku selama bertahun-tahun. Berpura-pura baik padaku. Apa mereka pikir aku bodoh? Mereka pantas mati. Kamu juga pantas mati. NN, kamu kakak. Jangan terlalu keras pada adikmu. NN, tolong lakukan yang terbaik. Mama akan menyelamatkan adikmu dulu. Lalu Mama akan datang menyelamatkanmu. Ini adalah dosa yang kulakukan. Aku berutang padanya. Liu Xiumei. Jika Anda tahu ini akan terjadi. Jika saya bisa kembali 20 tahun yang lalu, Anda masih akan menyelamatkan putra Anda. Aku akan tetap menyelamatkan. Mama. Apakah karena ini, sehingga Anda mengistimewakan putra Anda? Ken En, kita sangat pengertian. Dia tidak akan menyalahkanku, pun tidak akan menyalahkan adiknya. Saya rasa, jika putri Anda masih hidup, aku tak akan terima ibu yang pilih kasih pada anak laki-laki. Ibu yang secara pribadi menyakitinya. Anda pantas mendapatkannya. Xiao Yuming berhenti. NN. NN. Mama. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Aku mohon. Jangan pukul dia lagi. Jangan pukul dia lagi. Ming Ming. Dia kakakmu. Masih membohongiku. Hari ini tidak peduli siapa dia. Aku tidak punya jalan keluar. Kamu bisa. Masih ada. Aku akan memohon padanya untuk melepaskanmu. Pergi. Memberimu banyak uang. Dia akan memberimu banyak uang. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang akan kamu lakukan? Sekarang tidak apa-apa. Apa kamu gila? Mama. Mama. Apakah Anda baik-baik saja, Mama? Jangan pejamkan mata Anda. Ibu aku Anan. Nona tertua. Mama. Mama. Mama bangun lihat. Saya An-An. Mama jangan tidur. Bangun Mama. Mama lihat saya. Saya An-An. Saya salah. An-An salah. NN. Benar. Melihatmu baik-baik saja. Mama sangat senang. Jangan. Mama. 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 Mama ingin memberitahumu. Mama. Maafkan aku. Mama. 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 Mama jangan mati.
1 tahun kemudian. Mama, jual untuk uang. Dengarkan Mama. Jangan biarkan dia terluka. Aku ingin cepat besar. Agar aku bisa melindunginya.